Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih menjelaskan tentang masalah salat jamak dan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Kemarin sudah dijelaskan di antara rukhsah, keringanan yang Allah berikan bagi umat Nabi Muhammad, yaitu boleh menjamak dan boleh mengqashar salat. Di antara penyebabnya adalah karena dalam keadaan musafir, kita lagi pergi, kita lagi keluar kota, maka boleh menjamak dan juga mengqashar salat. Nah, di bab berikutnya ini akan dijelaskan juga wa yajuzu, dan boleh lil hadiri, bagi orang yang hadir, artinya dalam keadaan mukim, dalam keadaan tidak musafir, dalam keadaan di rumah, nggak keluar kota, nggak kemana-mana, diperbolehkan bagi mereka fil matori, dalam keadaan hujan. Apa yang diperbolehkan? Fa'il dari yajuz ay yajma'a bainahuma, boleh menjamak, ya, boleh menjamak di antara dua salat, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, fi waqtil ula, pada waktu salat yang pertama, minhuma, dari dua salat tersebut. Jadi di antara keringanan yang Allah berikan kepada orang yang boleh menjamak adalah orang yang dalam keadaan tidak musafir, dalam keadaan di rumah, dalam keadaan mukim pun boleh, tapi ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Yaitu karena hujan. Yang kedua, boleh menjamak, tapi jamaknya cuma jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Nah, itu di antara. Mana di antara syarat-syaratnya lagi? Apakah semua kayak kita nih lagi pada hujan begini, apakah boleh kita menjamak dan lain sebagainya? Ada aturan, ada syarat, ada ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan orang yang dalam keadaan mukim, ya, menjamak salat dengan cara jamak takdim pada waktu kehujanan. Ya, apa di antaranya? Yajuzu lil mukimi, boleh bagi orang yang mukim. Mukim itu tidak musafir, ya. Apa yang boleh? Al jam'u, menjamak bil matori, dengan sebab hujan. Pi waktil ula, dilaksanakannya itu jamak pada waktu sholat pertama, atau istilah kita jamak takdim. Ingatin jamaah. Minaz zuhri wal asri wal maghribi wal isya ala sahihi, menurut pendapat yang paling sahih. Wakila, ada satu pendapat, yahtassu dzalik, dikhususkan menjamak takdim pada waktu hujan, bil maghribi wal isya'i, hanya boleh waktu sholat maghrib dan sholat isya doang. Zuhur asar sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa alasannya cuma maghrib sama isya? Lil masyaqqati, karena adanya kesulitan. Tuh jamaah. Jadi umumnya menurut pendapat yang paling sahih, boleh menjamak takdim zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, walaupun kita dalam keadaan mukim, tidak berpergian, dengan sebab hujan. Nah, apa di antara syarat-syaratnya? Nah, kalau semua tanpa syarat jamaah enak orang, ya, nggak lagi musafir, sholat aja di rumah ada jamak takdim. Kok udah sholat isya? Udah. Kapan? Tadi maghrib, kan nggak musafir, boleh kalau lagi hujan. Tapi syaratnya apa, ketentuannya? Nah, ini jamaah. Wahada, ini semua diperbolehkan menjamak takdim dengan sebab hujan, bisyarti, dengan syarat antaqo as-sholatu,
terjadinya sholat atau dilaksanakannya sholat fi maudi'in, di pada satu tempat, lau sa'a ilaihi, kalau dia berjalan menuju tempat sholat tersebut, asobahul mator, akan terkena daripada hujan. Jadi artinya apa? Sholatnya ke masjid, sholatnya ke musola, bukan sholat di rumah. Jadi kita boleh menjamak takdim dengan sebab hujan kalau pengen sholatnya di musola atau pengen sholatnya di masjid, bukan di rumah. Nah kalau di rumah kehujanan, maka dikatakan fi maudiin, kita sholat di satu tempat, lau sa'a ilaihi, kalau seandainya kita berjalan, sa'a berusaha sih mananya ya, tapi yang enak aja sih berjalan. Kalau dia berjalan ilaihi ke tempat mau melaksanakan sholat berjamaah, asobahul mator, maka akan terkena daripada hujan. Watabtallu ya siyabahu, dan akan menjadi basah pakaiannya. Artinya apa jamaah? Manakala dia mau pergi ke masjid, mau sholat berjamaah, kehujanan, nggak punya payung, nggak punya apa namanya, sesuatu yang bisa dia buat apa namanya, mayungin, payung nggak punya, apalagi sih ya, jas hujan nggak ada, mantel kagak ada. Kalau orang dulu bilangnya mantel, iya orang dulu. Kalau sekarang jas hujan jamaah. Orang bilang mantel apaan? Mantel jas hujan. Ya, nggak ada semuanya. Apapun alat buat menjadikan dia kagak basah menuju ke masjid, nggak ada sama sekali. Maka boleh dia pergi, dia sholat jamak takdim nanti di masjid. Satu ya, syaratnya apa? Tidak ada alat atau sesuatu apapun yang bisa menjadikan dia tidak basah di dalam melaksanakan sholat berjamaahnya. Itu diantaranya jamaah. Kalau zaman sekarang bisa nggak kira-kira? Nggak ada jamaah, payung banyak. Oh payung nggak ada Ustaz. Ini tuh panci, tuh panci yang gede tuh, ya. Atau baskom yang gede-gede aja udah pakai. Nah boleh. Kalau dulu kan nggak ada jamaah. Atau kalau di kita sekarang ada tuh apa pohon pisang, tapi nggak ada juga sekarang ya. Kalau di kampung baru banyak pohon pisang. Apa yang daun yang gede itu buat makan ikan gurame? Apa namanya? Pohon talas bener ya, kayak begitu silakan, tapi kalau enggak jangan ya. Kalau kita kan adek semua sekarang ya, artinya masyakoh, kesulitannya itu kagak ada ya, sehingga apa, tidak mengena daripada hujan atau bajunya basah ya. Itu syaratnya jamaah. Jadi kalau di kita Jakarta sekarang gimana, boleh nggak jamak takdim buat sholat dengan sebab hujanan? Nggak ada udah. Kenapa? Masyakohnya nggak ada, kesulitannya nggak ada, karena alat-alat buat menghindarkan daripada terjadinya basah ya kagak ada pada diri kita. Wa qatasara Rafi'i wan Nawawi ala dzalik, dan telah meringkas pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tentang yang demikian. Wa in kanal matoru qalilan, masya Allah, sekalipun ada hujannya cuma dikit, sebentar atau rintik-rintik, tapi dengan syarat idza ballas saubu, apabila kalau dia berangkat menuju ke masjid bakal basah juga, maka boleh walaupun hujannya dikit, artinya nggak rintik-rintik banget, artinya hujan nggak deres kayak kemarin tuh. Kemarin kan hujannya gencong banget, gede banget. Walaupun hujannya cuma sedikit, tapi kalau dia berjalan menuju ke masjid akan terjadi basah, maka boleh dia menjamak pada saat itu. Nah, ini hadirin, masya Allah ya. Tapi di kita udah nggak memungkinkan kayaknya di kita nih. Wastaratul Qadil Husain ma'azalik, dan telah mensyaratan Al Qadil Husain dengan yang demikian, ayyabtalan na'lu, disyaratkan lagi apa? Bukan hanya bajunya doang yang basah, termasuk sendalnya juga basah. Ya, sendalnya juga ikut basah. Artinya yabtalu tuh basah apa, basah kuyup. Apa basah kuyup? Lepek. Ya, basah banget. Ya, kalau cuma basah-basah apa istilahnya? Kayak ya basah-basah dikit doang. Ya kalau lepek kan kagak memungkinkan buat dia sholat berjamaah, nggak bisa mungkin dia sholat. Ya basah, benar-benar basah. Bukan hanya bajunya aja kata Qadil Husain,
dan juga disyaratkan yaitu sendal-sendalnya basah, katsaubi, sebagaimana pakaian itu juga. Masya Allah ya. Di kita ini mungkin sendal basah, kenapa? Pakai payung, tapi bawahnya atas pakaian kita nggak kena basah dengan sebab apa? Adanya payung, maka nggak boleh mengkosor menjamak takdim dengan sebab hujan. Wa dzakaral mutawalliyu, Imam Mutawalli menyebutkan fit tatimmati, ya, di dalam kitab tatimahnya, mislahu, sama seperti itu. Wahtajja, dan berhujjah, lil jam'i, untuk menjamak, bima waroda, dari sesuatu yang terdapat, an Ibni Abbas, dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nih dasar dalilnya mana? Kalau seandainya diperbolehkan menjamak dengan jamak takdim pada waktu hujan, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Abbas, anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati samanian, Rasulullah salat di kota Madinah 8 rakaat jami'an, dengan cara menjamak. Wasaba'an, dan juga Rasulullah pernah sholat di kota Madinah langsung, ya, artinya kalau 8 rakaat 4-4. Wasab'an, kadang-kadang Rasulullah juga pernah sholat 7 rakaat jami'an, dengan cara jamak, yaitu apa? 3-4, az-zuhra wal asra, ya, zuhur dengan asar, tuh yang tadi itu 8 rakaat, zuhur 4, asar 4, wal maghrib wal isya'a, maghrib dan juga isya. Berarti apa? 7 rakaat, nggak dikosor ya, cuma di jamak, ya, nggak boleh dikosor, cuma di jamak doang. Nah ini dasar dalilnya. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Muslim, min ghairi haufin wala safarin, sedangkan Rasulullah menjamak sholat tersebut tanpa dalam keadaan ketakutan, wala safarin, tanpa dalam keadaan musafir. Artinya apa? Rasulullah dalam keadaan di rumah, Rasulullah lagi nggak musafir, Rasulullah lagi nggak berpergian, tidak dalam keadaan perang, tapi Rasulullah dalam keadaan hadar, dalam keadaan mukim, dia menjamak takdim sholat tersebut. Ini dasar dalil yang menunjukkan bolehnya jamak takdim dengan sebab hujan, tapi dengan syarat-syarat tadi itu jamaah, ya, jangan kita tinggalin begitu aja. Itu diantaranya. Wa kama yajuzul jam'u baina zuhri wal asri, sebagaimana diperbolehkan menjamak antara zuhur dengan asar, yajuzul jam'u bainal jum'ati wal asri, begitu juga boleh menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar, ya, boleh itu jamaah. Kalau kita mau menjamak, kan zuhur asar, gimana kalau Jumatnya? Ya silakan. Sholat sholat Jumat dijamak takdim dengan sholat asar, jangan jamak takhir. Kalau jamak takhir repot, gimana Jumatnya? Sedangkan Jumat waktunya pada waktu zuhur, nggak memungkinkan. Kalau hari Jumat mau jamak, jamak takdim, tidak memungkinkan untuk jamak takhir, begitu. Jadi boleh, silakan dengan ketentuan-ketentuan, ya. Artinya begini jamaah, bahwa inilah yang sering saya sebut, yang sering saya bilang, kalau yang namanya ibadah itu perlu adanya apa? Syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada. Tidak boleh yang namanya ibadah semau kita. Kita pengennya begini. Boleh nggak dalam Islam? Kalau kagak diperbolehkan ya jangan dikerjain. Kalau memang boleh ya silakan. Artinya apa? Dalam ibadah itu bukan ngikutin bukan mengikuti kehendak kita, tapi kita mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, barulah benar di situ. Kalau memang segala sesuatunya kita ngikutin bukan ketentuan dari Allah atau Rasulnya, maka sesuatu ibadah tersebut dianggap salah. Termasuk siapa? Ini diantara jamaah, ya. Berikutnya lagi, summa idza jama'a bit takdim, kemudian apabila dia telah menjamak takdim, fayustaratu fi dzalik, maka disyaratkan yang demikian itu, artinya syarat jamak takdim pada waktu hujan tadi jamaah maksudnya, ya.
disyaratkan pada waktu pelaksanaan jamaah takdim dengan sebab hujan, masurito fi jam'is safari, maka disyaratkan pula apa yang ada ketentuan dalam jamaah waktu dalam keadaan musafir. Apa ketentuan jamaah takdim? Maka ketentuan jamaah takdim pada waktu hujan, ketentuan dan syaratnya sama seperti kita mau menjamak pada waktu kita musafir. Ada yang ingat? Apa aja, Pak? Jamaah takdim. Niat jamak pada waktu sholat yang pertama. Betul? Betul, Pak? Ingetin syaratnya itu. Kalau nggak mau syarat begitu nggak bisa. Yang kedua apa? Yang kedua syarat daripada jamaah takdim. Yang kedua harus mutawaliyah, harus urutan, yaitu sholat zuhur dulu baru asar, sholat maghrib dulu baru isya. Beda dengan jamaah takhir. Kalau jamaah takhir boleh maghrib dulu, boleh isya dulu, terserah. Tapi itu terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Romli, ya. Kalau Imam Nawawi, ya, Imam Ibnu Hajar dengan Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar dengan Imam Rafi'i berbeda pendapat. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, maghrib dulu. Kenapa? Karena waktunya adalah maghrib duluan baru isya. Tapi kata Imam Rafi'i enggak, yang punya waktu mana? Isya, maka isya dulu baru maghrib, kata beliau berpendapat. Tapi dua-duanya benar. Artinya apa? Kalau jamaah takhir enggak disyaratkan harus urutan, ya, mana duluan. Tapi kalau jamaah takdim harus urutan, ya, mualat namanya, harus urutan. Dan juga harus nyambung, tidak boleh terpisah antara sholat maghrib dengan isya, sekedar qomat. Lebih dari itu, sholat yang kedua pada waktunya. Yang ketiga syaratnya adalah, ya, niat jamak pada waktu takbiratul ihram atau pada waktu pelaksanaan daripada sholat yang pertama. Itu 3 syarat di dalam pelaksanaan sholat jamak takdim. Maka itu juga syarat di dalam pelaksanaan jamak takdim pada waktu hujan. Begitu maksudnya jamaah. Jadi nggak ada bedanya kita lagi mau jamak takdim pada waktu hujan atau jamak takdim pada waktu musafir. Syarat 3 tadi tuh harus ada. Nggak ada, maka nggak sah sholatnya. Ya, jelas. Wa yustaratu tahaqqaqu wujudil matori fi awalil ula wa awalisaniyah. Ini syarat yang kedua. Ingatin jamaah, tadi syarat yang pertama, kalau kita mau jamaah takdim pada waktu hujan, pertama apa? Syaratnya adalah kalau kita berangkat ke masjid, maka hujan itu membasahi pakaian kita dan juga sendal. Dengan sebab apa? Tidak ada payung atau sesuatu alat apapun yang bisa meneduhkan kita daripada hujan tersebut. Satu. Yang kedua syaratnya di sini jamaah, syarat kita mau menjamak takdim pada waktu hujan. Yang kedua syaratnya adalah wayustaratu, dan disyaratkan tahakkoku, pasti, wujudil matori, adanya hujan harus pasti, ya. Ini kira-kira kalau waktu sholat isya hujan apa enggak nih? Nggak tahu dah. Nah, nggak bisa. Harus tahakkuk, harus pasti, harus yakin, ya, harus betul-betul dia yakini, dia percayai bahwa waktu sholat yang kedua datang itu harus dalam keadaan masih hujan. Fi awalil ula, pada waktu pertama sholat yang pertama, wa awwalisaniyati, dan juga pertama kali pada waktu pelaksanaan sholat yang kedua. Wa kadza yustaratu aidon, begitu juga disyaratkan wujuduhu indas salami minal ula, adanya hujan pada waktu pelaksanaan salam dari sholat yang pertama. Jadi waktu diucapin assalamualaikum pada sholat maghrib duluan berarti, ya, assalamualaikum warahmatullah, hujan pun masih ada, gitu jamaah.
Jadi persyaratannya demikian. Jadi kalau umpama dia sholat maghrib hujan, tapi sholat isya enggak, ya kagak boleh jamak, karena syaratnya tidak ada, begitu ya. Ini kan jamaah kalau di zaman Nabi atau dulu-dulu kan masjid nggak kayak kita begini ya. Kalau masjid dulu kan apa namanya, mungkin bocor, bukan bocor, atasnya kagak ada atau apa dan lain sebagainya, memungkinkan buat terjadi pelaksanaan demikian ya. Berikutnya, ala sohehi, menurut pendapat yang paling soheh, alladzi qata'a bihi, yang mana telah menetapkan. Qata'a maknanya memutuskan, tapi di sini menetapkan yang enak. Alladzi qata'a, yang mana telah menetapkan ini pendapat oleh siapa? Yaitu al-Iraqiyuna, menurut ulama-ulama Irak. Wakila, ada satu pendapat mengatakan la yustaratu, tidak disyaratkan harus adanya hujan pada waktu salam daripada sholat yang pertama. Wa naqalahu, yang telah menukil pendapat ini oleh siapa? Al-imamu, oleh imam an mu'dhamil ashab, dari mu'dhamul ashab. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan wujuduhu, adanya hujan fi ghairi hadhil ahwali salasati, pada keadaan tiga tadi. Jadi syaratnya hujan itu ada tiga. Pada waktu takbiratul ihram sholat pertama, yaitu sholat maghrib. Yang kedua salam pada waktu sholat yang pertama. Yang ketiga syaratnya hujan adanya pada waktu takbiratul ihramnya sholat yang kedua. Syaratnya itu tiga. Kalau tiga ini memenuhi syarat, artinya adanya hujan terus, maka diperbolehkan buat orang tersebut sholat jamak takdim dengan sebab hujan. Hadza huwallazi, inilah pendapat yang telah nasso alaihi, dinaskan asy-Syafi'i, oleh Imam Syafi'i. Ini nasnya Imam Syafi'i. Wa qata'a bihil ashab, dan telah ditetapkan pula ini pendapat oleh ashabnya Imam Syafi'i ya. Wa qaulu syaihi, dan ucapan syekh pengarang kitab, fi waqtil ula, hujan pada waktu sholat yang pertama, yukhadhu minhu, diambil dari ini, annau, bahwasanya la yajuzul jam'u, tidak boleh menjamak takdim bil matori, dengan sebab hujan, fi waqti tsaniyati, pada waktu hujannya pada waktu sholat yang kedua. Jadi dilaksanakannya adalah pada waktu sholat, atau istilah kita jamak takdim. Wa huwa kadzalika al-azhar, demikianlah apa yang telah dikatakan menurut kaul yang paling azhar, yang paling jelas. Wa fi kaulin, tapi ada satu kaul, satu pendapat, ya juzu, yang membolehkan, yaitu apa? Kiasan, sebagai kias, disamakan ala jam'is safar, kepada jamak safar, jamak dalam keadaan berpergian ya. Jadi ada, tapi kil ya, pendapat ini sangat lemah kalaupun diperlaksanakan, tapi itu sangatnya lemah. Wal qailuna fil azhar, dan adapun para ulama-ulama yang berkata tentang menurut pendapat yang azhar, farroku, mereka memisahkan atau membedakan, bi anna safaro ilaihi, terjadinya safar ilaihi, karena dalam keadaan hujan, fayumkinu, maka memungkinkan ayastadimahu, untuk dia terus menerus sholat, bi khilafil mator, berbeda dengan dalam keadaan hujan, fa innahu laisa ilaihi, maka sesungguhnya itu bukan bagian dari dirinya, faqad yanqati'u, maka terputus, maka kadang-kadang terputus, qoblal jam'i, sebelum terjadinya jamak. Jadi artinya apa? Tidak bisa disamakan antara jamak takdim pada waktu musafir dengan jamak takdim pada waktu hujan. Jadi ada ketentuannya seperti itu jamaah. Nah inilah, jadi syaratnya berapa tadi? Kalau kita pengen jamak takdim dengan sebab hujan, syaratnya cuma dua. Pertama, nggak ada payung dan sejenisnya. Kalau kita sekarang begini jamaah, kita nggak punya payung. Nanti di kitab apa saya pernah baca, Fathul Mu'in apa, kalau nggak salah di Fathul Mu'in atau di kitab fikih mana saya lupa, dulu pernah saya baca, kalau nggak ada payung, tapi di pinggir-pinggir rumah orang, apa namanya itu, kalau ini
nih tembok orang nih, di atasnya ada giniannya nih, apa namanya itu? Kanopi, kanopi namanya. Tapi kan banyak nih rumah-rumah sekarang pinggir-pinggirannya ada buat supaya jendela kagak tembus air kan dipakein ginian tuh, apa namanya? Kanopi ya? Kanopi bukan yang di atas kayak begitu. Ya, rumahnya ada gitu-gituannya tuh, ada apa namanya? Pokoknya ginian lah. Kita bisa lewat di sini. Hujan nggak kehujanan, nggak boleh jamak takdim pada waktu hujan. Kenapa? Walaupun kagak ada payung dan sejenisnya, tapi ada apa namanya itu? Ada gituan tuh di rumah-rumah orang. Kita bisa lewat di bawahnya. Kehujanan nggak boleh jamak. Begitu maksudnya. Jadi ketentuannya apa pertama? Kalau seandainya boleh jamak takdim dengan sebab hujan, kalau tidak ada payung atau sejenisnya yang bisa menjadikan dia bisa berteduh sehingga tidak basah pakaiannya. Basah kuyup ya, cuma bukan basah dikit doang. Yang kedua syaratnya apa tadi? Yang kedua syaratnya tentuan dalam pelaksanaan sholat daripada ini adanya hujan pada waktu takbiratul ihram sholat yang pertama, pada waktu salam sholat yang pertama, yang ketiga pada waktu takbiratul ihram sholat yang kedua. Kalau memenuhi syarat ini maka diperbolehkan dia menjamak takdim. Tapi syaratnya apa? Sholatnya ke masjid, bukan sholatnya di rumah. Kalau sholat di rumah ya kagak bakal kehujanan juga jamaah. Ada juga satu pendapat lagi menambahkan di sini nggak ada nih. Nanti kalau kita baca kitab fikih yang lebih luas dari ini, ada ketentuan mengatakan begini, boleh juga tapi dengan syarat orang yang biasa sholat berjamaah. Orang yang biasa sholat berjamaah. Nah kalau dia tumben-tumben sholat berjamaah, hujan, enak nih, gue jamak takdim aja dah. Nggak bisa jamaah. Ini Allah berikan keringanan bagi orang yang terbiasa buat sholat berjamaah. Nah kalau kita kagak, kebetulan kenapa? Dia lagi ngadem, apa namanya? Lagi berteduh karena hujan. Udah dah, gue tungguin aja di sini. Nah ada orang sholat jamak takdim nih, ikut aja lagi dah. Pak, jamak takdim? Iya. Memang biasa sholat? Kagak, gue lagi berteduh aja. Daripada nggak sholat, sholatnya duluan dah. Nggak bisa. Jadi ada ketentuan tambahan yang betul-betul seperti itu. Par'un wallahu a'lam bishawab. Nanti ada lagi boleh jamak takdim dengan sebab sakit. Tapi sakit yang bagaimana? Ketentuan seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau mau ditanyakan. Iya, silakan. Betul. Niat untuk jamak takdim pada waktu pelaksanaan sholat Jumat sama aja, cuma ditambahin doang. Usolli, kayak kita sholat jamak takdim aja ya, usolli fardhol jum'ati majmu'an atau jam'an, ya terserah biasanya gimana. Usolli fardhol jum'ati jam'an ilaihil asru, ya itu nggak bisa dikosor, udah orang udah 2 rakaat ya, rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi pada waktu sholat Jumatnya ada niat jamak takdimnya, itu niat jamak takdim di situ tuh, yaitu apa? Apa tadi? Jam'an atau majmu'an ilaihil asru, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sama aja kayak sholat itu, ada niat ada ketentuan gimana? Nggak ada, sama aja. Jadi kita boleh menjamak takdim pada waktu pelaksanaan sholat Jumat dengan sholat asar boleh, cuma niatnya doang ditambahin majmu'an atau jam'an begitu ya. Oh, itu bukan jamak kosor. Nah, kalau kosor boleh, tidak boleh mengkosor dengan orang yang sholatnya mutim. Kalau ini kan bukan jamak, bukan kosor kita, cuma jamak doang. Kalau jamak nggak ada ketentuan begitu ya. Cukup. Mari jamaah kita tutup pengajian kita dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ya keluarga kita, jamaah kita yang pada kurang sehat
Mudah-mudahan semua mereka yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, disehatkan badannya sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah. Orang-orang tua kita, keluarga kita, jamaah yang biasa ngaji nih Sabtu subuh di Masjid Mubarakah, ya juga orang-orang guru-guru kita dan orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan pula saudara-saudara kita yang masih melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran, pulang membawa haji yang mabrur. Kita dan keluarga kita mudah-mudahan dipanggil oleh Allah, bisa berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihadini wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wal rizki ya razaqun lana musahila wa bil khairi ya fata faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.